Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawad at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Di tengah waktu libur kita terus diberikan kesempatan dan taufik ma'unah oleh Allah untuk terus bisa beribadah, salat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan dan diberikan keimanan sampai akhir hayat kita. Amin, Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yang mana tema ini sangatlah penting bagi umat ini, dan tema ini haruslah jangan hanya sebuah kajian saja, namun bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, yaitu bagaimana merajut ukhuwah bainal muslimin, di antara orang-orang yang beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang yang beriman, para mukmin yang banyak ini ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Andai saja ada dalam keseharian kita, dalam bertetangga kita, dalam bermasyarakat, ada hal-hal yang membuat kita ini tidak berukhuwah, maka perintah Allah adalah fa aslihu, damaikanlah, perbaikilah. Baina akhawaykum, di antara saudara-saudara kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian diberikan oleh Allah rahmat. Orang itu Pak, kalau sudah dapat rahmat, biasanya orangnya lembut gitu, kayak Nabi itu. Nabi itu karena dirahmati oleh Allah dan mendapatkan rahmatnya, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Orang itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri yang mendapat rahmat Allah, dia ini bisa menunjukkan rahmat itu pada dirinya, dan biasanya orang ini lemah lembut, apalagi terhadap saudara seimannya. Maka ikhwatul iman, dalam urusan islah ini penting bagi kita untuk terus melakukan perdamaian, al-islah bainal muslimin wal ukhuwah bainal muslimin ini, walaupun mungkin tidak akan pernah luput dalam keseharian kita bersinggungan, dan mungkin juga berkata-kata, bersikap, bermusyawarah, dan di situ memang al-insanu mahallul khata'i wan nisyan, manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Begitu juga ikhwatul iman jemaah sekalian, yang namanya manusia, la yusammal insanu insanan, tidaklah dikatakan dengan manusia itu nama insan kan illa likathratil khata'i wan nisyan, karena memang banyaknya salah yang terdapat dirinya. Bahkan dikatakan likulli ibnu adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti ada salahnya, tetapi sebaik-baik yang orang yang terjatuh pada kesalahan itu adalah at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kalau ada orang tua mengatakan yang namanya orang kora-kora piring itu pasti bunyi, ada yang bunyinya itu keras, mungkin waktu kora-kora itu gregetan akhirnya dibuantingin, akhirnya cuil semua itu. Ada yang bunyinya sedikit, ada yang sesekali saja berbunyi, ya. Itu kira-kira apa Pak filosofinya dalam kehidupan ini? Piring itu nggak akan bunyi kecuali dengan piring, biasanya begitu kalau kora-kora, karena ditumpuk-tumpuk akhirnya bersinggungan antara piring yang satu dan piring yang lain, akhirnya berbunyi dia. Semakin keras benturannya, semakin keras bunyinya. Semakin tidak lembut yang kora-kora itu tadi, maka juga semakin keras bunyinya itu. Apalagi habis emosi gitu, terus kora-kora, wah piring itu cuil semua ya. Atau apa Pak? Bunyinya kotak gitu ya. Maka di sini juga berlaku dalam kehidupan ini Pak. Jangankan kita, antar sahabat itu pun pernah ada ketersinggungan seperti itu. Contohnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pernah tersinggung dengan perkataan Imam Ali radhiyallahu wajhah. Ketika itu hadisul ifik, ketika Nabi itu gimana ini meminta pendapatnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tujuannya mendinginkan Nabi, dalam artian jangan terlalu dipikirin Nabi, jangan membuat panjenengan itu kepikiran dari urusan itu, ya.
saya itu tidak mengetahui dari Siti Aisyah, dari siapa Bunda Aisyah itu kecuali kebaikan. Tapi kalau panjenengan masih tertekan apa dan apa, wanita tidak hanya satu. Omongan itu Pak, itu Siti Aisyah tersinggung. Padahal tujuannya ya hanya mungkin saja hanya menenangkan Nabi gitu. Biasa itu Pak. Jadi khotul iman, dikatakan al-lisan itu kan diantaranya adalah salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu diukur dari sejauh mana dia menjaga lisannya. Maka semakin banyak dia ini berbicara, sebenarnya semakin potensi dia jatuh pada kesalahan. Berkumpul dengan manusia ini Pak ada keutamaannya. Namun kalau kita tidak bisa mengelola hati dan pikiran dan kata-kata kita, terkadang berkumpul dengan manusia ini justru mendatangkan madarat. Ya, makanya katanya mending kumpul sampai wedhus loh, gitu katanya. Ludung terus kalau benar wedhus Pak. Ya dapat dagingnya, rasan-rasan dia nggak bisa gitu. Mau rasan-rasan wedhus yang lain juga nggak sempat. Kemudian apa lagi Pak? Dapat kotorannya bisa buat pupuk dan seterusnya. Makanya ada waliullah itu yang namanya Uwais Al-Qarni, itu banyak menghabiskan waktunya dengan kambing, onta dan hewan peliharaannya. Tetapi khotul iman ada juga keutamaan yang lain, karena ada sabda Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Maka kalau enggak berkumpul manusia, bagaimana bisa menerapkan hadis itu? Maka khotul iman, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada resiko dan tantangannya, termasuk ketika kita ini menjabat jabatan atau ketika kita ini menjadi pimpinan. Dan urusan-urusan itu Pak biasanya tidak akan jauh-jauh dari sekitar kita yang mana kita di situ mendapatkan tanggung jawab. Ikhwatul iman jemaah sekalian, maka tidak berlebihan kiranya ketika Nabi itu mengumpamakan kita orang-orang beriman ini seperti bangunan. Bangunan yang mana satu di antara bangunan ini terdiri dari bahan-bahan yang dulunya ketika tidak bersatu padu dia tidak punya kekuatan. Pasir, ketika dia bersama pasir saja, maka ya jadi pasir aja. Semen, ketika dia semen sendirian, ya nggak punya kekuatan. Kemudian juga misalkan besi, ketika dia sendirian, tidak ada kekuatan. Namun ketika mereka ini bersatu padu, ya, satunya menguatkan yang lain, maka jadilah masjid, jadi rumah, jadi monumen, dan seterusnya. Jadi khotul iman, kebersamaan itu akan membawa manfaat jikalau sama-sama mengerti dan bisa menempatkan diri di mana saya menempatkan dan bagaimana saya berperilaku dan berpendapat. Karena memang khotul iman bangunan itu andaikan sama bahannya, ya tidak akan menjadi seperti ini. Semuanya dari kaca, yang akan bisa berdiri. Maka Nabi mengumpamakan orang beriman, al-ukhuwah bainal muslimin itu, dan kecintaan antara satu dan yang lain seperti bangunan, yang mana yang satu menguatkan yang lain. Begitu juga khotul iman, Nabi mengumpamakan kita ini seperti anggota tubuh yang tatkala satu di antaranya terkena paku misalkan, maka yang lain akan merasakan sakitnya. Satu merasakan sakit, maka yang lain akan merasakan demamnya. Dan itu kita bisa rasakan dalam tubuh kita. Terkadang kita diajak main, diajak mancing, diajak bal-balan sama teman kita, sedangkan kita sedang sakit gigi. Akhirnya apa? Ayo mas, goes atau bal-balan, atau untuk loro. Nah, apa kaitannya mas? Apa keterkaitannya bal-balan sama gigi? Nyundul sama kepala, nggak sama gigi. Nendang ya sama kaki ya, bukan sama gigi. Tapi itulah yang disebut dengan kal jasadil wahid, seperti anggota tubuh yang lain. Kalau satunya sakit itu, maka yang lain akan merasakan sakit. Maka menjadi aneh kalau ada saudara kita seiman, dia ini kesakitan, dia ini tertimpa musibah, kita cuma nanya begini, di mana itu? Sana, di Uighur. Oh, saya kira di Indonesia. Nah ini dapat. Terus bilang, di Indonesia itu anu ini kena banjir, di mana itu? Jabodetabek. Oh, kirain di Jawa Timur. Mungkin kalau sama-sama di Jawa Timur, di mana itu? Di Madura. Oh, Barno Madura kok. Gitu. Ini kalau nggak ada ukhuwah mawaddah bainal muslimin. Sehingga kata Nabi, la yuhibbu ahadukum hatta ahabba li ghairi hatta yuhibba li ghairi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman dan tidak sempurna iman seseorang itu hingga dia itu Pak mencintai apa yang dia cintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Misalkan kalau dia ini tidak suka dicaci maki, ya jangan mencaci maki, karena orang itu ya nggak ada yang mau juga dicaci maki. Kalau ada orang itu tidak mau didengkiin, ya jangan kita mendengki. Bahkan Nabi dalam urusan al-ukhuwah wa tawaddud bainal muslimin ini memberikan pesan khusus Pak, yang mana kalau ini pesan dilakukan oleh kita, maka insya Allah hubungan kita dengan yang lain ini akan baik.
Apa pesan itu? Riwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling berhasad, wala tanajashu, dan jangan saling tanajush, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Tadabur itu gak sopo ya, gak nyopo Pak. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian ini menjual sesuatu ya, kepada yang lain padahal ini sudah akan dibeli oleh saudara yang lain sebelum dia memutuskan udah saya tidak mau beli ya. Misalkan ya mau jual rumah, si A mau jual ke si B gitu. Nih ayo berapa kamu mau? 100 juta, tunggu ya besok tak bawain duitnya, tak cairkan. Ternyata si C datang, kamu jual berapa? 100 juta. Wah wis tak beli saya aja 130 juta. Itu saja nggak boleh Pak, padahal dalam urusan jual beli. Kenapa? Saking Islam mengajarkan kecintaan antara umat Islam dengan yang lainnya. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita mengamalkan satu hadis ini saja, hidup kita akan bahagia Pak. Orang kalau sudah kena penyakit hati itu memang polinya nggak ada di rumah sakit terdekat. Poli penyakit hati itu. Satu, penyakit dengki, sombong, riya, tahasud, ya, wah pokoknya itu nggak ada itu Pak. Ya di sini ini kita membenahi hati kita di rumah Allah ini dengan majelis-majelis ta'lim insyaallah. Wa kunu, kata Nabi, dan jadilah kalian semua ibadallah ikhwana. Jadilah kalian ini bersaudara. Al-muslim akhul muslim la yadhimuhu. Orang Islam itu saudaranya orang Islam, tidak boleh saling mendolimi. Makanya sampai tanajashu tadi nggak boleh. Tanajush itu gimana Pak? Tanajush itu kalau orang itu apa beli ya, itu ada yang bumbungi gitu. Bumbungi itu ya. Misalkan ada, ayo berapa nih? Jadi ada yang seakan-akan dari pihak penjual, dari pihak pembeli, padahal dia itu kong kali kong sama yang penjual. Jadi misalkan saya mau jualan mobil gitu, dilelang. Ayo siapa yang mau beli mobil saya ini 10 juta, ya, 100 juta. Yang najis ini saya 120 juta, padahal dia cuma epok-epok aja. Nggak boleh itu namanya tanajus. Kenapa? Karena itu mendolimi pada saudara kita, akhirnya tertipu. Wah 120 juta, langsung dia, aku 130. Terus dia dinaikkan lagi, aku 135, padahal dia saudaranya sendiri. Ini tanajus, nggak boleh itu ya. Maka ikhwatul iman, kunu ibadallah ikhwana, jadilah wahai hamba-hamba Allah saling bersaudara, karena satu muslim dengan yang lain itu adalah saudara dan tidak boleh saling mendolimi. Wala yakhdhuluhu, tidak boleh mengkhianati. Wala yahqiruhu, dan jangan menghina. Menghina itu bisa karena fisiknya, jabatannya, pekerjaannya, dan seterusnya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi, dan beliau menunjukkan kepada dadanya. Thalatha marrat, sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Maka di antara kejelekan seorang muslim itu ketika dia sudah merendahkan kepada saudaranya. Jadi orang sombong itu Pak, belum dikatakan sombong, kalaupun dia pakai mobil yang lebih bagus, misalkan pakai Ferrari gitu, Anda nyalip saudara tetangga yang pakai mobil Cherry, disalip. Itu belum dikatakan sombong. Kalau sampean enggak gini, Cherry, nah gitu belum. Karena memang kebutuhan sampean dan keluarga sampean mungkin memang mobil mewah itu gitu. Saya butuh Ferrari Pak, soalnya saya ngantornya di Mojokerto. Kalau pakai Cherry merotol Pak, maka dia harus pakai Ferrari. Sosok setengah jam nyampe. Nah, pokoknya jangan meremehkan dan jangan menghina. Anda silakan pakai baju yang mungkin kancingnya itu harganya 100.000 satu, seledekannya mungkin 500.000, bagus pokoknya lah. Kalau panas dia dingin, kalau dingin dia hangat. Tapi jangan menghina kepada yang pakai baju 60 ribuan gitu. Biarin saja. Ini memang yang saya bisa beli dan mungkin itu yang terbaik untuk dia gitu. Itu sudah menganggap apa? Muslim ini nggak bagus ketika dia sudah menghina saudaranya. Apalagi karena bentuk tubuhnya, karena dia tidak pernah mendesain sendiri tubuhnya itu. Hanya Allah yang menciptakan. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim dengan muslim yang melanggar itu adalah haramun. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram di sini tidak boleh dianiaya. Dari sisi apa? Darahnya, tidak ada boleh pembunuhan. Wa maluhu, hartanya. Sampai dalam urusan jual beli tidak boleh saling mendahului. Wa irduhu, dan kehormatannya. Baik, ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita bawa hadis ini, sabda Nabi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Awali dulu dengan al-hasad.
di mana Nabi sangat-sangat mewanti-wanti kita untuk tidak jatuh pada hasad. Kata beliau dalam sabda yang lain, iyyakum wal hasadah, hati-hati kalian jangan sampai jatuh pada hasad. Innal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Bahwasannya kedengkian itu Pak akan memakan kebaikan-kebaikan diri kita. Al hasanat itu pahala-pahala yang kita dapatkan. Al hatab kama ta'kulun nar al hatab, sebagaimana api melahap kayu bakar. Cepat Pak, tak gitu. Hasad itu Pak timbulnya biasanya nggak jauh-jauh di sekitar kita, nggak jauh-jauh dari profesi kita. Ustadz hasadnya sama ustadz yang lain, ya. Ulama bisa kemasukan hasad dengan ulama yang lain. Pemimpin bisa dimasukin hasad karena pemimpin yang lain. Begitu juga lingkungan. Masjid bisa kemasukan hasad antara pengurus masjidnya. Apalagi Pak? Pedagang bisa kemasukan hasad antara pedagang satu dan yang lain. Dan itu memang begitu, biasa ya. Kalau di pasar wajar ya, wajarlah pasar. Abghadul buq'ah indallah, yaitu tempat yang paling Allah benci, pasar itu Pak. Di situ ada laknat, di situ ada sumpah bohong, di situ ada hasad, di situ ada, wajar. Dan kalau pasar jangan mikirin pasar Keputraan gitu aja Pak. Pasar yang paling dahsyat yang Galaxy Mall itu. Waduh. Di situ paling dahsyat itu, maksiatnya tambah gede. Ya. Itu semuanya itu berlaku di kehidupan ini Pak. Kalau itu di pasar tempat yang paling Allah benci, wajar. Tapi yang miris itu Pak, kalau hasad itu sudah berkembang di tempat yang paling Allah cintai, tempat kita sujud, tempat kita ibadah, tempat yang dikatakan oleh Nabi, kalau ada seseorang yang sering dia ke masjid, falyashhad lahu bil iman. Kalau ada orang itu hatinya menggumantung dengan masjid, maka buktikan dan saksikan ada iman dalam hatinya. Dan ahabbul bilad indallahi masajiduha, tempat yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid. Nah kalau hasad itu, tabaghut itu, kebencian itu, perceraian itu ada di tempat yang paling Allah cintai, ini yang harus kita khawatirkan. Bagaimana umat itu Pak akan bangkit kalau di masjid kita saja tidak bisa bersatu? Kalau melihat kepada sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian pendahulunya Najmuddin, ya, Imaduddin, kemudian siapa itu? Asaduddin, Nuruddin yang paling luar biasa ini diantaranya, Nuruddin Mahmud. Kemudian ada lagi ya, bapaknya Salahuddin tadi itu menghadapi umat itu untuk membebaskan Baitul Maqdis itu Pak. Yang paling berat untuk disatukan itu bagaimana menyatukan umat Islam di negeri Syam yang tercabik-cabik, yang Halab perang dengan Damaskus, yang ini perang dengan Ruha, dikuasai oleh orang Faronja itu, orang kafir. Tapi antara umat Islam sendiri itu juga saling intip, saling berperang. Gimana mau mengalahkan orang kafir? Padahal orang kafir telah menguasai Baitul Maqdis. Yang paling dekat dengan Baitul Maqdis Damaskus. Itu juga tidak akur dengan Halab. Begitu Pak. Umat itu saling perang antara satu dan yang lain. Akhirnya juga Mesir juga begitu, Mesir perang antara perdana menterinya Allah, dan Baitul Maqdis itu bisa direbut ketika Damaskus, orang-orang Syam ini bisa bersatu di bawah pemimpinan Nuruddin ini Az-Zanki, dan juga Syam bersatu dengan Mesir. Dan peran masjid di situ Pak, bagaimana para ulamanya menyerukan ukhuwah bainal muslimin, al-ghirah bainal muslimin, kecemburuan terhadap orang muslim dalam artian kebaikan. Kalau ada muslim kita disakiti, maka kita cemburu, kita merasa disakiti. Jangan sampai kita acuh tidak acuh. Laisa minna man lam yahdam bi umurina, bi umuril muslimin. Bukan dari golongan kita orang yang cuek terhadap urusan orang Islam. Oleh karenanya ikhwatal iman, masjid ini tempat terbaik memulai ukhuwah itu. Kalau di masjid sendiri itu sudah cekcok karpet dewe itu Pak. Urusan sepele jadi cekcok. Urusan ibadah far'iyah menjadikan dia tidak saling sapa. Padahal far'iyah itu bisa jadi yang diperdebatkan oleh ulama itu hanyalah sunnah abad atau sunnah atau apa. Padahal larangan untuk tidak bercekcok itu haram, kan begitu. Kalau kita jatuh beras di masjid dulu pernah jadi gara-gara cekcok urusan sholat tarawih sama ulamanya, tutup itu masjid, tutup, nggak usah pakai sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah, tapi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu perintah wajib, dan berpecah belah itu haram. Nah, jangan dibenturkan antara yang haram dan wajib dengan yang sunnah. Kenapa? Lebih besar mana bobotnya di sisi Allah? Pasti Pak, ibadah yang wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Yang makruh dikalahkan dengan yang haram, gitu loh. Cekcok kan,
Oh, yang satu sekian rakaat, yang satu sekian rakaat. Suruh tutup masjidnya. Tutup masjidnya. Oh, usah salat tarawih. Daripada cekcok. Sing repot nih, Pak. Gara-gara urusan kunut sama enggak kunut, masjid disepakati tidak ada jamaah subuh. Tambah dahsyat itu. Katanya Prof Zahro itu yang waktu menyampaikan di Surabaya masih ada kayak gitu. Gara-gara urusan kunut enggak kunut, akhirnya apa, Pak? Sudah, karena kita nggak pernah menemukan kesepakatan, kita sepakati tidak ada jamaah subuh di masjid ini. Wajib. Padahal kunut itu sunnah abad bagi Imam Syafi'i. Bagi yang ikut madhab Syafi'i pun, andai saja nggak mau kunut, nggak usah sujud sahwi. Andai saja udah niat saya nggak mau kunut dah, susu misalkan, atau saya nggak mau kunut untuk saat ini, nggak usah sujud sahwi dalam fikihnya. Nah, kok bisa menghilangkan sholat jamaah? Sholat jamaah yang perbedaannya antara sunnah muakkadah, bahkan ada yang mewajibkan dan seterusnya, gitu loh. Ikhwatul iman, mari kita kembali. Hasad itu dengki. Dengki itu timbul dari kebencian, Pak. Jadi dengki itu awalnya dari mana? Benci, Pak. Makanya orang itu kalau hatinya itu enak gitu, nggak ada benci dalam hatinya, bahagia hidupnya, Pak. Tapi kalau orang itu sudah ada kebencian dalam hatinya, dunia itu rasanya sempit, candra emas ini akan menjadi candra perak, tidak akan emas lagi. Apalagi al-hidayah. Al-hidayah ini bisa menjadi tersesat ya. Kenapa, Pak? Karena benci itu akan timbul rasa dengki. Ciri-ciri dengki itu, kalau saudaranya dapat nikmat, dia nggak suka. Kalau Nabi melarang kita terjatuh pada kedengkian, karena itu akan merenggut kebahagiaan kita, Pak. Dan kalau ada tingkat yang lebih tinggi, ya, saudara kita dapat nikmat, kemudian kita itu mengatakan demikian. Kok iso, Pak? Qaf, hamzah, kasrah, shad, di fathah. Kok iso? Wong dia itu kayak gitu, dapat gitu. Seharusnya saya itu. Oh, ini tingkat paling tinggi nih, dengki paling tinggi nih ya. Banyak kalau sampean nggak kuat, ada dosennya istri saya itu jadi penghulu. Dia itu nggak kuat karena baperan dia. Kalau nikahin orang cantik sama orang jelek dia nggak suka. Ya Allah, kok iso gitu loh, kok iso gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri, Pak, jadi dosen ya. Soalnya merasa gak terima nih, orang welek terus rapi oleh wong ayu. Kok iso gitu. Akhirnya dia mundur, Pak. Ya. Itu benci itu gitu. Pokoknya kalau sudah ada terjangkit dalam hati, orang itu tidak akan pernah merasakan bahagianya, Pak. Dengaran saudaranya dapat nikmat, dia merengkul hatinya. Seharusnya kan sama-sama senang gitu. Tonggo beli mobil baru gitu, kok iso? Mau podo PNS 3B, kene ya gak duwe mobil, kono duwe mobil. Ya SK digadekno Dek. Ya selamat sampean gak gadekno SK. Kan sebenarnya gitu. Jangan suudzon, bisa jadi dia punya warisan, kemudian dia itu jual warisannya terus beli mobil baru. Husnudzon saja. Maka obat dengki pertama adalah husnudzon. Husnudzon bi ibadillah wa husnudzon billah. Itu obatnya dengki dan benci di dalam hati kita ini. Setelah husnudzon nanti obati dengan berdoa. Minta kepada Allah dihilangkan kedengkian dan kebencian ini, kemudian doakan orang yang kita dengki dan kita benci tadi. Doakan. Walaupun zaman tuh ngempet, aduh, jangan aku jengkel apa tak dongakno ya. Tapi itulah obat dengki, Pak. Apalagi zaman benci sama orang-orang dekat. Benci sama maratuwa, doakan. Jangan didoakan pendek umurnya, tapi panjang umurnya. Ya Allah, maratuwa saya ini berikan hidayah, bimbing dia, panjangan umurnya, menjadi orang-orang yang lembut. Nah, begitu. Itu cara menghilangkan benci dan dengki. Setelah itu, Pak, sering-sering salaman. Ketemu, Assalamualaikum. Salam. Afsus salam. Karena salam itu ketika diucapkan wajib kan dijawabnya. Ya. Fahayyu bi tahiyyatin, itu kan perintahnya begitu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kalau dikasih salam, Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam, minimal itu, Pak. Kalau ahsan minha, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada tambahnya warahmatullah. Kalau dia salamnya Assalamualaikum warahmatullah, jawaban kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuhnya. Kalau dia lengkap, ya kita harus lengkap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sesuatu ini. Dia harus lengkap-lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa? Waalaikumsalam. Tuh. Ini kurang bisa mengamalkan ini, Pak. Sering-sering salam itu membuat rasa cinta di antara kita umat Islam. Itu juga kenapa dalam salat jamaah itu, Pak. Kenapa kok suruh saling dekat-dekatan? Kan kita salah kaprah tuh. Ditempel kaki risih. Apa sih ini? Gitu ya. Padahal itu petunjuk bahwasannya kita diajarkan mawaddah. Kalau kita tunjukkan kepada saudara kita, saya dengan kamu nggak ada apa-apa, walaupun beda pendapat, yang jelas beda pendapatan iya. Gitu.
Tapi walaupun beda pendapat, tidak apa-apa. Nih, kaki saya bisa nempel sama kakimu, bahu saya bisa nempel sama bahumu. Itu kan tuntunannya begitu. Itu Pak, untuk menghilangkan kebencian yang mungkin kita ini bergaul, tersinggung. Karena orang itu Pak kumpul sama manusia itu Pak, memang ada potensi seperti itu. Manusia, istri panjenengan lah manusia kan? Gak mungkin jin. Manusia kan? Saya juga manusia, kita punya istri juga manusia, punya orang tua juga manusia. Istri diem saja kita kadang tersinggung ya Pak. Pulang kerja. Assalamualaikum. Salam. Dia, lah apa sih awakmu? Aku mulai kerja kok menengai. Nah, padahal sariawan deh telu sininya. Maka obatnya sudah husnudzon kan gitu. Lah apa deh? Zaman kok berubah? Sariawan dah. Iya itu Mas. Ya Allah, gitu kan Pak. Cuman kan kita kadang nggak sempat nanya sama saudara kita itu kan. Dia diam aja kita sudah suudon gitu. Oh, gara-gara wingi musyawarah itu. Menang saya gambar aku. Padahal dek sariawan. Ini husnudzon obatnya. Lalu doakan, kemudian maafkan kalau mereka salah. Dan memaafkan itu lebih dahsyat daripada minta maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita suruh bersegera balapan menuju maghfirah dan surganya Allah. Yang mana itu disiapkan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, yang berinfak di waktu lapang dan di waktu susah, yang bisa menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan bisa memaafkan kesalahan manusia. Wah enak Pak, kalau sering memaafkan itu Pak, lapang dadanya. Enak, enggak pernah ada rasa apa-apa. Tapi terus terang memang Pak, benci sama seseorang itu menyesakkan dada. Apalagi punya masa lalu yang enggak enak. Ya, saya pun merasakan itu, manusiawi gitu. Saya pernah tersinggung dengan ya senior saya lah di kampus ini. Gara-gara nilai anaknya tak kasih C, saya dipanggil ya. Saya juga gak tahu anaknya siapa, yang penting nilainya C, amanah kan, panggil ya. Selama saya belajar adab itu nggak etis lah, wali murid manggil gurunya gara-gara nilainya elek. Iya, ya kan apa nggak etis nggak kira-kira Pak? Nggak etis Pak. Saya dalam hati, oh mentang-mentang sampean pimpinan awak dewe dicelak-celuk gara-gara urusan ini. Ya, posisikan diri anda, kalau anda wali murid kan begitu. Hati saya sakit Pak. Merasa diintervensi, merasa, dan saya harus melakukan sesuatu yang saya sebenarnya nggak pingin itu gitu. Misalkan komitmen kita ya C lah, nggak usah dicari-cari harus naik kan gitu ya. Itu merasa ada intervensi dan seterusnya. Itu untuk menghilangkan agak berat Pak, butuh waktu gitu ya. Bahkan ketemu tuh males gitu. Mau senam misalkan ya, oh ada dia males lah ya, gitu. Mungkin kalau makan soto ayam kampung jadi ayam horon gitu Pak ya. Itulah dahsyatnya hati. Jadi kalau kita nggak bisa memaafkan Pak, lihat wajahnya tuh enak rasanya, tapi harus bisa memaafkan itu. Bisa jadi Pak, dalam urusan kita bermusyawarah, usul kita tidak sesuai dengan usul dia, kemudian dalam urusan ibadah, dalam urusan cabang gitu. Ini memang ujian kita milik hati ini. Makanya la yusamma qalb illa likathrati taqallubihi. Tidak dinamakan qalbu itu qalban kecuali karena banyaknya berubah-ubah, kadang senang, kadang sedih, kadang jengkel, kadang bahagia, kadang dengki, kadang gitu. Maka semakin kita bisa memberikan obat-obat yang baik dalam hati kita, semakin bahagia kita Pak. Karena bahagia itu tidak ada urusan kaitannya dengan duit sebenarnya ya Pak ya. Kalau bahagia itu Pak dikaitkan dan harus terkait dengan harta benda, maka anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun tidak akan bisa ketawa dia Pak, karena dia nggak punya duit ya Pak. Nah, coba lihat, ada anak kecil umur 3 tahun bisa ketawa kekel, padahal dia nggak punya duit Pak ya. Berarti bahagia, bisa tertawa, bisa senang, itu nggak ada kaitannya sama duit. Orang gila itu nggak punya duit, ketawa terus, orang gila padahal dia nggak kerja, nggak punya duit. Di bahagia itu memang berasal dari hati kita, dengan tauhid kita, dengan akhlak kita, dengan keimanan kita. Makanya orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang benar-benar mukmin dan muslim. Ya nanti dipelajari siapa. Kalau kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kata itu, tidak beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia itu mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Jadi ada kebahagiaan di situ. Muslim itu katanya orang yang selamat, orang-orang sekitarnya dari lisannya, dari apanya, dari semuanya, itu muslim ya. Maka dia akan bahagia dengan itu Pak, karena dia membahagiakan orang, otomatis dia akan dibahagiakan oleh orang lain. Maka terima jemaah sekalian, solusi berikutnya kalau panjenengan kena penyakit dengki dan hasad, benci, selain mendoakan tadi, berikan hadiah Pak. Ampan benci sama siapa loh di sini? Nanti bikin acara takmir Musholla Al-Hidayah akan membuat acara tahadu tahabu, sebagaimana sabda Nabi, salinglah kalian memberi hadiah dan salinglah kalian mencintai. Karena hadiah itu Pak membuat cinta ya.
Mendengki sama siapa lo? Sama takmir, kasih hadiah takmir, kasih sarung, besok kasih pulsa. Pak, udah tak kirim. Seneng nggak lama-lama takmir sama siapa? Nek salam langsung dijawab lengkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Emang itu emang. Sampai nggak terlalu ganteng pun. Kalau sering ngasih hadiah sama istri sendiri, ya, apalagi istri orang. Diseneng gitu kan? Bojone niku ngomel gitu. Oh, masalah. Dek, ini Dek. 3 juta cukup enggak gawe belanja? Tekno ya. Iya, Mas. Kasih ngomel gitu. Insyaallah gitu. Sering ngasih loman ya. Loman itu Pak membuat orang seneng loh Pak ya. Jangankan orang beriman, orang kafir kalau loman orang seneng. Orang kafir kalau loman aja pakai kopiah hitam gini, diambungi Pak tangannya Pak, disambut kalau al-badru alaina loman kan. Sampean walaupun kopiah putih medit, gak akan disambut kalau al-badru kan. Paling dicuekin ya. Padahal kalau al-badru hanya spesial dan hanya pantas untuk Nabi. Nah, itulah orang loman, al-jud itu was-sakha. Orang loman itu membuat kalian dicintai. Maka katanya, salinglah kalian memberikan hadiah, salinglah kalian mencintai karena Allah. Jadi kalau pengen jengkel sama orang, kasih hadiah. Loh apa ini? Ya hadiah saja untuk panjenengan. Ya salah. Itu tahadu tahap itu. Hadiah itu Pak pemberian yang tujuannya untuk memuliakan, gitu ya. Itu hadiah. Bedanya sama sedekah. Kalau sedekah itu kita ngasih status kita lebih tinggi. Contohnya kita orang kaya, yang kita kasih orang miskin. Itu sedekah. Kalau ngasih orang tua, walaupun orang tua kita miskin jangan bilang sedekah Pak. Mertua misalnya, ini Pak sedekah dari saya sedikit. Ya Allah sudah sedekah sedikit lagi. Kalau ke orang yang lebih statusnya lebih tinggi, orang tua kita, mertua kita, guru kita, itu tujuannya mengatakan ini hadiah. Dan Nabi mau menerima hadiah ya. Kalau sedekah Nabi nggak mau, tapi kalau hadiah mau ya. Walaupun kurma, Nabi itu luar biasa. Remeh-remeh hadiahnya terima sama beliau. Ya. Dikasih raja pun diterima sama beliau. Walaupun kadang ya biasanya dibagi-bagiin gitu. Dapat hadiah dari raja, onta dan isinya suruh bagi-bagiin ke Bilal. Bilal bagi-bagiin, jangan pulang sebelum habis. Wah luar biasa kalau Nabi. Ya wajar Pak kalau Nabi dicintai. Sudah soleh, muslih, loman, dermawan, suka ngasih hadiah dan seterusnya. Maka ikhwatal iman, tips yang selanjutnya kalau kita ingin menghilangkan dengki dalam hati kita itu adalah hadiah. Kasih hadiah. Yang terakhir, carilah persamaan dan kurangi perbedaan. Karena perbedaan itu memang wajar Pak. Dari zaman sahabat itu Pak, sudah ada perbedaan. Umar bin Khattab pernah jengkel sama orang baca Quran tidak sama dengan bacaannya, langsung dicengkel. Cek, Umar bin Khattab orang yang tegas, cengkel. Bawa ke Nabi, kata Nabi mahlan ya Umar, santai dalam artian itu, ojo keras-keras, santai kata Nabi. Nabi itu lembut orang, lemah lembut. Tapi kalau dalam peperangan ya tegas banget. Kalau perang lembut, Allahu Akbar, ya kayak semangat Pak. Ya ini perang gitu loh. Ini apa urusan sama istri jangan disamakan di medan peperangan, ya, bahaya kalau gitu. Akhirnya sama Umar gini, ini Nabi, ini bikin nih bacaannya. Kata Nabi, silakan dibaca sama beliau, dibaca. Silakan Umar kamu baca sesuai yang seperti dia baca. Kata Nabi, begitulah aku ajarkan kepada dia, begitulah aku ajarkan kepada kamu. Oh baru tahu. Oh, lah iya bacaan Quran itu kita hanya tahu satu saja dari 14 riwayat. Ya, kalau kita nggak paham, ini sampai saya punya guru itu. Ya, kita dulu waktu kuliah baca Qurannya bukan riwayat Asim. Bukan riwayat Hafiz an Asim, tapi riwayat Abu Amr ad-Duri. Qurannya di Aman cetakannya sendiri, ya mirip-mirip juga, cuman beda. Ada imalahnya, ada ininya, bahkan harokatnya beda kadang. Ketika ada teman baca gini, Dzalikal kitabu la raiba fi. Kalau itu kan berhenti. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Fihi kan begitu yang kita baca. Fihi hudan, fihi hudal lil muttaqin gitu. Dia enggak baca. Fihi hudalil muttaqin. Itu gak langsung disalahin Pak sama gurunya. Pak Den, sampean baca riwayat apa? Apa Ustaz? Salah kalau gitu. Karena sampean baca fihi hudalil muttaqin. Kalau Ibnu Katsir benar. Adalah ini salah aslinya. Ya. Tapi saking hati-hatinya itu guru, saking luasnya ilmunya itu loh. Kalau langsung salah, langsung gitu. Masih cek lagi, cross check lagi tabayun ya. Sampean baca riwayat apa? Oh, riwayat Abu Amr salah kalau begitu. Kalau sampean baca riwayat Ibnu Katsir, fihi betul gitu. Luar biasa beliau. Jadi kata Iman, perbedaan di zaman sahabat sudah ada, apalagi kita Pak. Sedangkan sahabat itu adalah khairul qurun, sebaik-baik generasi. Dulu setelah perang Ahzab, Nabi itu kan sudah mau naruh baju perangnya. Lalu malaikat Jibril datang. Loh, panjenengan kok wis naruh baju perang? Kami aja para malaikat belum. Terus ada apa katanya? Ya masih belum selesai perang ini. Terus siapa yang akan kita perangi? Tuh. Akhirnya Nabi Banu Quraidah itu maksudnya iya, karena dia sudah berkhianat, dia sudah mengkhianati umat Islam di Madinah, dia mau bersatu dengan Al-Ahzab dan dia telah melakukan itu, maka harus diberantas itu pengkhianat. Nabi langsung Pak tegas,
Jangan sekali-kali kalian sholat kecuali sholat asar di Quraidah. Oh, sahabat berangkat. Oh, ayo, ini disuruh Nabi, jangan sampai kalian sholat asar kecuali sholatnya di Bani Quraidah. Ya. Yusallianna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Wah, akhirnya pada berangkat di perjalanan itu, Pak. Pertengahan perjalanan itu asar datang. Sholat asar datang. Wah, waktu masih asar datang ini. Beda pendapat, Pak. Katanya, ayo kita sholat dulu. Loh, enggak, kata Nabi, enggak boleh sholat kecuali di Quraidah sholat asar. Satunya, ya enggak gitu, maksudnya itu kata dia, kita tuh suruh cepet-cepetan kemarin tadi itu, makanya sampai Nabi itu bersabda seperti itu. Nah, satu sabda fahamnya berbeda menghasilkan suatu perbedaannya kan, Pak. Pecah jadi dua, ada yang sholat di perjalanan karena sudah waktunya asar, ada yang nggak mau, pokoknya aku ngikut pendapat Nabi, perintah dohirnya Nabi, nggak sholat kecuali di Quraidah. Ada yang sampai sholat isya, Pak, waktu isya di Quraidah baru sholat asarnya gitu. Akhirnya dilapor sama Nabi, Nabi tadi gini. Nabi enggak langsung, oh kamu ya, gitu. Ya wis, kamu benar. Ayo kamu ya benar. Saya enggak benar lah, ya saya enggak sholat. Cekcok. Kamu tarawih berapa kali? Oh, sampai tarawih sekali setahun, 11 nemen sampean. Kok ngene iki lho, 23 tapi banter sampean kulhu terus yang diwaca. Oh, akhirnya cekcok. Awakmu, awak sholat. Ya, repot iki. Ya. Jadi khotul iman jangan sampai. Di sahabat itu sabda Nabi satu bisa berbeda loh, Pak, ketika dipahami. Itu Nabi masih ada, Pak. Itulah gambaran bagaimana para ulama mujtahid mutlak itu bisa berbeda ya, Pak ya. Satu ayat itu bisa beda, Pak. Ayatnya itu wamsahu biruusikum, dan basuh usap kepala kalian ketika wudu. Pendapat madhab ini, usap itu sedikit dalam madhab Syafi'i, sedikit. Set, kita selesai. Rukunnya itu. Sedangkan kalau semuanya sunnah bagi madhab Syafi'i. Ada yang cukup setangan tok gini, karena memahami bi ruusikum maksudnya dengan alat. Berarti alatnya apa? Tangan, ya setangan gitu. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu baknya tambahan itu dikali dengan grammatical bahasa Arabnya. Itu takdirnya begini, wamsahu ruusakum itu. Yaitu usap kepala kalian. Berarti semuanya, Pak. Itu sama-sama imam madhab, sama-sama ulama, sama-sama faham Al-Quran dan Sunnah, berbeda pendapat dari mana, Pak? Dari satu ayat, potongan ayat tadi, wamsahu biruusikum. Ya enggak saling caci kok, Pak. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu murid dan guru, saling mencintai karena Allah, tapi madhabnya beda. Bahkan dalam satu masalah itu, Pak, perbedaannya jauh gitu. Contoh waktu ada orang minta fatwa kepada Imam Malik pada saat itu. Terus kata beliau, wah, kalau begitu cerai hukumnya. Terus kata Imam Syafi'i, beliau nyeletuk pinggirnya itu, yang ikut menentangi tadi, kalau menurut saya sih nggak cerai ya, kata beliau. Terus kata Imam Malik, loh bagaimana? Kenapa kamu kok berpendapat seperti itu? Terus jelasin sama dia, kalau hadis yang begini, kalau hadis begini, pemahamnya begini. Jelasin, katanya Imam Malik. Oh ya sudah kalau gitu, kita sepakat untuk tidak sepakat, intinya gitu loh, dengan dalil yang sama-sama mufakat. Akhirnya ya wis lah, panjenengan diizinkan oleh Imam Malik pada saat itu oleh beliau agar Imam Syafi'i itu sudah bisa berfatwa, karena sudah dilihat punya kapabilitas gitu, Pak. Maka kalau yang sekarang ini terjadi, yang saya lihat tuh, Pak, misalkan karena YouTube itu bisa diakses oleh siapapun itu ya, Pak, tarungnya di YouTube itu mungkin yang menarungkan itu ya ada gitu, dibentur-benturkan, jedek gitu. Nah, akhirnya umat ini bingung, pusing ya. Dan yang lebih kacau itu, Pak, ketika seorang mungkin Ustadz beliau ini sudah sekolah dari dia mondok S1, S2, S3 sampai wis kawan kan S3 wis mentok nih secara akademik. Habis itu dikomentari sama yang nggak lulus S1 jurusan teknik mungkin dalam urusan agama. Saya nggak setuju itu. Saya ngomentarin Habibie dalam urusan pesawat. Namanya kira-kira ikut siapa? Habibie itu nggak beres. Kayak pesawat saya peluru. Sing pas telu. Dibilang, oh gendeng hari ini. Sama gitu, Pak. Saya kan lihat kadang di YouTube, lihat komentarnya gitu ya. Ini ada ustaz udah bagus nyampaikan itu sebagaimana yang saya pahami dan saya belajar. Di komentari masalah misalkan rokobah gitu, masalah rokobah. Memang begitu hukumnya itu. Terus komentari, oh pantesan ya ustaz ini itu dianggap budak. Pantesan itu TKW banyak yang diperkosa. Kok kesana itu loh. Ini kadang itu, Pak, dalilnya ada tapi salah memahami dalil. Kadang dalilnya ada, penempatan dalilnya salah. Atau karena kadang dalilnya sama-sama ada, tapi karena beda memahami, ya benar bagi kalian yang memahami seperti ini, yang satunya benar bagi kalian yang memahami seperti ini. Nggak usah saling cekcok akhirnya gitu. Itulah, Pak, yang membuat kita itu nggak selesai-selesai. Makanya kadang itu kita sibuk dalam urusan itu, yang lain sibuk dalam menyatukan dirinya. Makanya katanya Imam Ali kalau masalah ya, apa itu? Kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebenaran yang kita tercerai-berai di situ. Gitu. Nah, al-batil binidham taghlibuhul al-haq bila nidham taghlibuhul batil bila binidham. Kebenaran itu yang tidak terorganisir dengan baik bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir dengan baik. Maka kita umat Islam, mari kita kembali kepada ukhuwah kita. Pekerjaan umat di depan banyak, Pak. Kita butuh penaklukan Roma loh. Pernah mikir nggak gimana cara naklukin Roma itu? La tuftahanur Rum.
Nubuahnya sudah ada, Pak. Tinggal kita mikir sekarang. Lah kapan kita mau naklukin Roma? Kalau kita kena biskuit Romanya sudah takluk, Pak. Biskuit Roma, gara-gara biskuit Roma cekcok. Kapan kita mau ke Roma ini? Kalau saya mikirnya sudah, gimana nih? Saya mikir gimana ya menciptakan generasi penakluk Roma. Kalau enggak saya, minimal anak dan cucu saya lah. Nah kalau urusan gini cekcok terus, di masjid udah cekcok. Makanya saya sedih ya kalau lihat masjid itu udah cekcok di situ. Ya Allah, kritik-kritiknya itu kadang ada yang membangun, ada yang menghinakan ya, Pak. Saya dicurhatin imam masjid misalkan, yang hafal Quran gitu, bilang, waduh Ustaz, saya dikritik sama bagian takmir, bagian ibadah yang baru itu. Itu bacaannya nggak bener itu. Suruh panggil guru lagi aja. Nanti kalau nggak punya biaya, dibiayain oleh masjid. Allah, bukan solusi itu, Pak. Padahal yang ngomong belum tentu hafal 30 juz kan. Saya aja mau berdebat dengan orang profesor, minimal saya harus doktor gitu. Nggak pantas itu ngomong seperti itu menyakiti, nah, bukan mengkritik gitu. Walaupun dia sebagai kismu ibadah gitu. Walaupun dia sebagian ibadah. Tak bilang, Ustaz, sampean saya akui ada salahnya kalau saya jadi imam. Paling itu mat tobi'i gitu. Mungkin waktu ngimami kurang fokus, kan bisa keseliu. Tapi dia 30 juz hafal. Nah ini juz-juz nih, yang ngeritik belum tentu juz 30 hafal. Kan nggak pas gitu loh. Itulah kadang di umat itu, urusan sepele itu bisa besar. Kata, udah Ustaz sabar. Kalau sampean tidak sabar, sampean keluar. Saya yakin masjid lain ada yang terima sampean. Iya, saya tuh gini, sampean keluar itu gini. Nah, berarti tapi sampean tidak husnul khotimah. Udah sampean sabar. Sampean buktikan kalau sampean itu layak. Nanti kalau memang dikeluarkan, di off, ya sudah sampean husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak, insyaallah. Jadi masalah umat itu begitu. Jadi kita ini mikirnya ke depan jauh lebih besar tantangan kita. Itu kita mikir bagaimana saudara kita di Uighur, bagaimana saudara kita. Kalau dulu Baitul Maqdis harus kita pikirkan lagi, Pak. Kalau dulu sudah dibebaskan Umar bin Khattab. Sekarang dulu habis itu 1000 sekian 300-an ya dibebaskan oleh Salahuddin, seribuan gitu. Itu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai imam-imam masjid Palestina itu kalau Ramadan yang keliling ke sini, pernah kan menyampaikan, saya berharap ada Salahuddin Al-Ayyubi dari Indonesia gitu. Iki debat kuno. Debat masalah tarawih iki, sabar. Iki debat masalah anu iki, maulidan, sabar. Gimana Pak kita mau menyiapkan generasi kita? Kalau urusan remaja kita debat terus. Saya kira sudah terlalu panjang ya kita berdebat di sini. Semoga ini menjadi pendingin hati kita dan kembali kita menyongsong ukhuwah bainal muslimin dan mawaddah bainal muslimin. Jangan sampai perbedaan ini membuat kita semakin runcing, akhirnya pecah. Harus ada yang jadi batu, ya, tapi ada juga harus yang ada menjadi air. Jadi air dan batu itu kalau bersatu, ya lumayan. Jadi cor-coran ini. Ya, kalau batu semua, Pak, gak nempel cor-coran itu ya. Harus ada yang kalau ini koleris ini. Oh saya harus jadi melankolis lah, gitu Pak. Jadi harus menyesuaikan. Apalagi sebagai leader ya, leader di sini. Apalagi takmir. Takmir itu sebenarnya jabatan yang berat karena juga nggak ada gajinya kan? Iya kan Pak? Masa UMR gajinya takmir? Nggak ada Pak. Murni akhirat Pak. Dan kalau urusan murni akhirat itu setan memang gini Pak. Pokoknya kalau urusan akhirat, gimana sampai dekat sama Allah, setan nggak terima Pak. Makanya kadang walaupun nggak ada gajinya itu kursi panas Pak. Ya. Saya pun kalau diminta, kalau ada yang lebih bagus, yang lain. Ya, jangan sampai gitu. Aku Allah ngapain Pak royok-royok amanah? Itu amanah masalahnya. Amanah itu berat. Diri kita sama keluarga kita belum tentu kita tunaikan. Apalagi ngurusi umat. Makanya katanya amiruhum khadimuhum. Pemimpin itu adalah pelayan, Pak. Jadi kalau sampai ngelamar menjadi pelayan kan aneh gitu. Kalau diberikan amanah, ya tunaikan, surga. Kalau belum dikasih, jangan cari-cari, malah capek. Nanti dikasih beneran, tepar. Insyaallah begitu ya. Semoga kita diberikan oleh Allah hati-hati yang saling mencintai karena Allah, karena salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Satu orang di antara 7 yang akan mendapatkan naungan di hari padang mahsyar nanti, di mana itu matahari ada 1 jengkal bahkan 1 kilan di atas kepala kita, itu adalah al-mutahabban fillah. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bukan karena LGBT loh. Ya, bukan karena syahwat, tapi karena Allah. Dan kalau di masjid tidak bisa menjadi karena Allah, Pak, masa kita nuntut yang di pasar, Pak? Ya. Yang di masjid yang paling Allah cintai, ya, tempat yang paling Allah cintai, yang disaksikan iman kalau kita sering di sini ini. Nah, kalau kita aja nggak bisa, gagal di sini, gimana dengan saudara kita yang di pasar, gitu, yang saling caci maki? Bagaimana yang di tempat sampah sana tuh, yang royokan sampai bunuh-bunuhan? Nah, berat Pak. Insyaallah begitu. Semoga kita diberikan hati-hati dengan tips-tips yang sudah Allah berikan dan Rasulnya. Saya hanya menyampaikan dan saya pun berusaha terus memiliki hati-hati yang tidak ada kebencian dalam hati. Terkadang itu Pak, memang ada kebencian-kebencian itu, tapi hilangkan. Ngapain benci? Nggak ada waktu untuk membenci saudara kita seiman. Ya. Kenapa? Karena kita belum tentu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.